Jadi jenengan tujuan sampean iku apa? Wis usule nang Allah, urusan nanti dikasapno Allah iku bonus, munai bonus, gak usah menjadi tujuan sampean. Nah, ketika sampean iku sampun masuk di dzikir, udah ikuti dzikir aja terus. Adi keluar masuk napas tutni, gak usah ditahan Pak, napas gak usah dilebokno udel ditahan. Engko metu kene nang latifah, jangan. Cukup ruhaniyah mau mengimani ngerasakno yen sak temene urip sejatine sing duduk hidup bukan sifat itu loh, yang mengeluarkan dan memasukkan napas. Wis, engko dibawa kemana sampean rohaniyah? Urusannya Allah, ikuti ya terus. Bila mana sampean iki dimasukkan alam kasyaf, makom mukasyafah, di makom malakut jabarut lahut, udah lihat Allahnya aja yang memperjalankan, aman nanti, aman. Kadang-kadang itu jenengan iki ditaukan jasad sampean tahu keluar, sampean tahu di depan sampean itu ada 2, ada 3, ada 4, tahu. Ingatlah iki kasyaf sian Pak, iki kasyaf. Belum dikatakan makrifat, belum. Ini nafsu ya amarah lawamah mutmainnah. Dan ini nanti akan harus jina mendukung perjalanan sampean. Malaikat teko akal, nafsu hayawan teko iblis, teko apa? Teko nafsu. Burak iku nafsu, dikai tumpahan Kanjeng Nabi. Malaikat teko akal nuntun buroke. Loh, ketika saat sab langit 7 selesai, semuanya parkir mboten? Parkir. Anda nanti juga begitu. Semua apa yang ada di kasaf harus parkir semuanya. Muhammad sendiri yang naik. Muhammad jenengan. Paham maksud kula? Cara hakikat Pak, bukan syariat. Makanya mengapa ayatnya tidak memakai Rasul Nabi ketika perjalanan Isra Mi'raj? Subhanalladzi asra bi ngabdihi hamba kawula jenengan hamba toh, kok kak bi Muhammadihi, ayo bi Isa bi Adam. Ini surat Al-Isra ayat 1. Kok makai abdihi apa? Maknanya hamba, budai Allah. Berarti jenengan kali kula. Berarti kewusulan itu tidak hanya terjadi pada Muhammad ibnu Abdillah saja, tetapi juga jenengan sedoyo, karena jenengan abdihi. Paham nggih? Ini dikuatkan dengan surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang dalam hatinya ingin bertemu Allah. Nah ini fa inna ajalallah la'at, Allah pasti akan membuat waktu pertemuan, pasti akan menentukan waktu pertemuannya dengan hambanya. Iki nggak main-main Pak. Allah nggak pernah ingkar janji. Iki Quran loh, Al-Ankabut ayat 5, coba dibuka. Semuanya, barang siapa yang ingin, kan gak mungkin Muhammad tok, Ibnu Abdillah lah, termasuk jenengan. Sehingga muncullah ayat ala inna auliya Allah, disebut para kekasih Allah bisa bertemu Allah. Nek cara wong Jawa ngarane waline Gusti, wali ku gak kudu harus punya muka syafah, wali gak harus nanti nggo serban ini. Wali ku iso dadi pedagang, kuli,
pengemis. Anggitmu sing wali ku kudu pakaiane apik-apik, wangen-wangen. Seprone sing akeh ya. Seprone sing akeh justru kebanyakan sing kaya ngene iki mungsuhe Allah, jujur. Ya. Lebih berat orang yang berkata nuturi untuk ngelakoni daripada yang tuturi. Kok cara kula angsal milih, kula milih jenengan ana ngarep, aku ana Bu lu estu Pak. Tapi saya tidak bisa menolak, sebab ini balahum minkum, ini nadhirum minkum, aku cuman pesuruh. Saya nggak bisa memilih. Laksana saya speaker nih kalau Pak, nek gak ono sing halo speaker saged muni dah, saged muni dewe, boten saged. Ya ini status kita, saya khususnya nggak iso ngomong Pak, nek gak ono sing ngomong yang jero iku. Di dalam itu enggak, manakala Allah tidak halo, kelason ini gak iso gak iso metu swara halo. Jadi sampean berimannya yang menjadi guru akhirat sampean iku Allah, bukan manusia. Nek sampean tasik ngomong manusia ati sampean iman, nikilah letak kejebak sampean. Nggak oleh. Tak lurus no. Guru sampean sejati iku ya hidup iku Allah itu. Yang hidup itu bukan sifat. Ini pertanyaan kedua. Ya, apakah hidup itu Allah? Ataukah hidup yang punya Allah? Pak, sifat ma'ani dalam sifat 20 wajibnya Allah itu ada hayat ya, artinya hidup. Ini sifat Pak. Allah nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah berarti Allah nama. Terus hidup kan wujud kita mbakok mukhalafatul lil khawatisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat mulai kudrat tujuh sifat ma'ani Allah, kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Hayat iku hidup dari sifat. Sing kula maksud hidup bukan sifat, tapi yang kula maksud hidup laisa kamislihi sayun, yang mensifati. Antara kula ambek jeneng niki lho Pak. Ini lho Pak. Mosok ini kurang jelas Pak. Halo. Ini sing kula maksud. Aku nggak bisa berkata apa-apa Pak. Saya katakan saya namakan apa? Wong saya nggak ada. Bagaimana aku bisa berkata? Bagaimana saya dikatakan melihat? Wong saya tidak ada. Kita manusia secara syariat asalnya, hakikat asalnya tidak ada. Terus diterangkan di dalam thariqat, kita manusia ada, diciptakan oleh yang berarti Allah. Ngerti nggih? Oke. Anda manakala ingin nyatanya yang ada, kembalilah ke asal. Asal kita tidak ada. Berarti ini wa inna ilaihi. Kalau kita sudah kembali ke asal kita nggak ada, bagaimana mungkin kita disebut bisa melihat yang ada? Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Berarti yang melihat yang ada sendiri. Loh, terus
Yang disebut orang yang makrifat itu bagaimana? Orang yang sudah kefanaan orangnya. Jadi bener al-khalat. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah, la ilaha ora ana pangeran sing wajib disembah illa ana kejaba ingsun. Posisi ngomong ingsun itu bukan makhluk, makhluknya sudah tidak ada, bos. Terus apakah hidup itu yang memiliki semua? Nah, apakah hidup itu punyanya Allah? Nek kita ngomong Allah itu nama, salah. Kalau kita ngomong Allah maksudnya adalah laisa kamitsli syai'un, benar Pak ya? Benar. Saya ngomong hidup itu bukan sifat. Saya ngomong Allah itu bukan nama. Janganlah kau sembah sifatku atau namaku, sembahlah aku. Makanya Quran ini surat Toha ayat 14, innani anallah fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Jadi sholatmu itu iso dadi dzikir. Berarti dzikir apa? Ana iku lho dzikir, kesadaran ana. Sejatine dzikir. Nah, surat Al-Anbiya 25 tadi, la ilaha illa ana. Di situ maksudnya itu. Berarti inilah wahyu puncak, Pak. Semua rasul dari Nabi Adam sampai Muhammad dikatakan rasul karena dia mengemban dan mengajarkan, mendidik keahatan Allah terhadap umat. Sekarang Pak, mohon maaf, sejak itu sampai entah sampai kapan diselewengkan. Bahkan umat disuruh untuk memuja, memuji terhadap makhluk. Loh, sungguh nyun sewu ya. Kadang-kadang kita tidak terasa digiring oleh oknum untuk memuja dzurriyyah Rasul. Nggih mboten? Padahal nyun sewu, ayo delok alhamdulillah utawi sekabeh puja-puji bahkan nyembah iku lillahi hanya terhadap. Saya pribadi mengatakan prihatin. Ajaran Rasulullah yang asli itu diputar balik. Nah sekarang saya hadir meluruskan, janganlah di dalam hatimu ada selain Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Surat apa itu? Lali aku. Ojo ndadekno perkara sak liyane Allah ning atimu. Konteke iman. Ojo pujomu iku nang sak liyane Allah. Tadi saya katakan apabila saya nyebut Allah atau hidup bukan nama, bukan sifat. Sing kula maksud Sang Yang Tunggal. Sang Yang Maha Esa. Kita sudah digiring sama di situ, Pak. Kalau urusan hamid atau mujinya itu jasad kepada jasad, monggo. Tapi ruhaniyah iki jangan digiring ke jasmani. Niku wis membudaya loh, Pak. Wis membudaya. Iman kita menuduh bahwasanya berkah, bahwasanya syafaah, bahwasanya karomah itu ada di makhluk kepunyaan. Kita sudah beriman di situ mulai sejak kapan? Dulu sampai sekarang digiring seperti itu. Nah, oleh karenanya saya luruskan dengan dasar surat
Al-Kahfi ayat terakhir tadi, kul innama ana basarum mislukum. Muhammad katakan, iki Allah mengatakan apa? Innama ana, saya ini sama dengan kau. Basar, manusia. Artinya apa? Jangan kau sembah puja-puji aku, sembahlah puja-pujilah siapa yang ku sembah, itu Rasul. Kita digiring opini untuk memuji terhadap, mohon maaf loh Pak, kepada makhluk. Terus ini nanti yang bertanggung jawab siapa? Yang katanya menuduh bisa menyelamatkan kita. Wis, tanya terhadap yang bersangkutan yang kita baca. Berani enggak mengatakan kosam, sumpah kalau dia bisa menolong? Ayo, enggak akan berani Pak, karena belum tahu sejatinya Allah. Iya, saya tanya, enggak akan berani, enggak akan berani. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bebas dengan nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu, gak aman aku ambek nafsu, aku gak aman. Sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung mengajak kejelekan. Berarti bagaimana mungkin aku bisa menolong kau, wong aku menolong diriku sendiri nggak bisa. Iku makhluk. Yes. Iki contoh, iki korean ambek rokok, makhluk ya. Iki asli nih sampai ambek lo. Apakah bisa korean iku aweh manfaat pada rokok, nyumet rokok nek gak ono sing gerakno? Rek korek sumeten rokok apa rokok iku? Jeki-jeki diem, nggak bisa toh? Nggak bisa Pak. Makhluk iku sifatnya la haula walaku, jelas nggih niki nggih? Jelas. Kita sering mengucapkan itu, tapi hati kita tidak praktekkan yang sebenarnya. Gara-gara kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Ngoten niku. Paham kalau kabeh iku wae Gusti Allah, tapi prakteknya mboten. Terus ada yang menggerakkan Pak. Oke, ada yang menggerakkan. Digerakkanlah, dibuka. Seret, berhubung jenengan iku ndelok makhluke rokoke gak ndelok sing gerakno iki, aku yakin jenengan akan berkeyakinan bahwasanya si rokok iku iso bergerak sendiri. Gitu? Lalu korean, aku yakin sampai akan berkeyakinan kalau korean itu bisa nyumet rokok, menyulut rokok, artinya bisa membantu. Kalau kau melihat koreannya, coba kalau sampai melihat yang menggerakkan ini laksana Allah, ini laksana kita. Sungguh Pak, inilah ajaran yang sebenarnya itu, yang harus diketahui oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Suatu saat sampai itu di masalah dengan bank, mau diplang, jangka tempo 1 bulan. Ketika 1 bulan tidak bisa, dikasih 1 bulan lagi, nggak bisa ditambah 1 bulan lagi, mau diplang, tonggo sampean kerungu, sakno ditolong Pak, ditebus, wis tak utangi ae kok sauren gena-gena yo, cekak diblang awakmu. Matur suwun mboten Pak? Matur suwun. Aku yakin atimu nuduh sing nolong iku tonggo tetangga, makhluk. Karena sampean melihat makhluknya, otomatis iman sampean kali kula datang makhluk yang bisa menolong. Memang seakan-akan tetangga atau makhluk itu bisa menolong, tapi kalau tidak digerakkan Allah, walaupun punya uang banyak, gak digerakkan Allah, jelas diem Pak.
Sama dengan iki mau lho, Pak, mosok gak paham. Gampang jane nggih. Inilah nek cara bahasa Mbah Buyut, ilmu sejati biyen disebut sangkan paraning dumati. Bahasa Quran yaiki ajaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus yaiki asli ajaran Rasulullah. Anibudullaha wajtanibut tauhid. Arahkan hatimu hanya pada Allah. Wajtanibut tauhid. Tinggalkan selain Allah dalam hatimu itu. Semua Rasul hanya gembar-gembor masalah ini, Pak. Masalah ini. Yes, ada lagi? Jam 1. Tak kandhani tok ampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Kudus, Supat Ahmad Fatoni. Mohon tanya sama Mbah Yai mengenai tentang roh dan jasad yang terdiri dari unsur dari manusia, yaitu ada perempuan juga ada laki-laki. Yang saya tanyakan, apakah nanti di dalam alam rohaniah, apakah nanti ada roh wanita dan roh laki-laki? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar tausiah dari Pak Ustadz, yaitu sholawat mulianya Bapak dan Ibu, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Mohon penjelasannya bagaimana keterangan sholawat tersebut. Terima kasih, Mbah Yai. Apakah ruhaniyah itu ada laki dan perempuan? Nah gitu nggih. Bapak Ibu, kalau bicara ruh sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Muhammad, jikalau ada yang tanya tentang roh, jawaban itu urusane pangeranku. Illa qalilan, pengetahuan manusia itu hanya sedikit. Gini, jenengan nek melihat makhluknya ya begitu. Nggak boleh ada manusia membahas tentang ruh. Nggak boleh karena melihat makhluknya. Coba lihatlah yang halu-halu, beda otomatis dengan sirul asrar. Pak, sirul asrar. Kalau sudah kita bicara tentang ruh, jelas tidak ada laki, tidak ada perempuan. Adanya laki dan perempuan itu secara fisik, tandane sampean roh dewi. Yes, kuilah itu ada kaitannya dengan syahwat, syahwatul farji, dan syahwatul farji ada kaitannya syahwatul dunya, syahwatul dunya ada kaitannya khuldi, buah. Wala taqraba hadhihi syajarah, Adam, jikalau kau ingin tetap kekal di surgaku, jangan kau dekati itu khuldi. Apa hakikatnya khuldi? Ya niki dulur. Makanya nafsu membikin seakan-akan ini kekal bagi kita. Khuldi kan maknanya kekal. Diomongi Adam ambek iblis, Adam tak kandani ya. Khuldi itu artinya apa? Kekal ya. Kui nek gak mangan, kalau kau gak makan khuldi, kau tidak kekal di syurga. Dipelintir toh, Pak. Nek Allah dawuh kan kebalikannya. Begitulah iblis memang tugasnya dikongkon ngunu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ada kaitannya dengan ummahat.
ngapunten, sholawate Allah nang Kanjeng Nabi bagaimana? Ada yang bisa jawab? Dalam hukum syariat tidak ada yang bisa jawab bagaimana sih sholawatnya Kanjeng Allah ke Kanjeng. Kok Allah hai bersolawat, kok malaikat juga bersolawat? Bunyinya apa? Gak ada yang bisa jawab. Terbatas, Pak. Ternyata apa sih sholawat itu? Penghormatan. Penghormatannya Allah terhadap Muhammad ibnu Abdullah dijadikan sebagai Rasul. Itulah sholawatnya Allah. Dari hakikat lho Pak, jangan syariat. Lah malaikat ditunjuk Allah sebagai penyampai wahyu terhadap beliau. Bentuk penyampainya wahyu malaikat terhadap beliau Muhammad ibnu Abdullah itulah sholawatnya malaikat. Kalau sholawat kita sebagai umat ke Kanjeng Nabi sudah jelas loh. Muhammad siapa? Lah wong kuwi ngirim perkara sing kok kirim kuwi lho gak eruh sing kok kirim. Nyampe mboten? Kula niki ngirim odol Pak nang sampean. Namanya siapa? Fulan. Alamatin ndi? Gak eruh. Endi gak eruh? Pak Pos sampean kirimno. Ditonton. Iki nang ndi? Balik mboten? Balik. Nyun sewu, hakikat syahadat sudah saya buka tentang Muhammad itu hakikatnya siapa? Adalah makhluk. Iku Rasulullah sebagai utusan Allah. Makhluk semuanya bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Berarti geraknya makhluk itu adalah atas dasar perintah dari Allah untuk bergerak. Lah baru yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan iki sah. Lah niku kok ummahat. Iku maksudnya umat ini ketika membaca sholawat itu kembalinya pada dirinya sendiri, bukan persoalannya. Mohon maaf, makhluk satu bisa mensafaati makhluk lain. Ndak. Coba lihat yang aslinya. Bahasa syariat, karena Rasulullah itu Muhammad itu dikasih izin oleh Allah untuk mensyafaati tapi bukan berarti itu hukum mutlak Muhammad bisa mensyafaati umat. Bukan. Hukum mutlaknya ada di Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan syafaat? Lah wong kita nggak tahu syafaat itu milik siapa. Betul mungkin. Laksana gini Pak. Bagaimana mungkin saya bisa sampai tujuan? Lah wong saya tidak tahu arah jalan dan alamat tujuan. Ya kesasar-sasar Pak. Kesasar-sasar. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Oleh karena mereka dikandani, dikasih seruan atau tidak itu enggak percaya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ditutup akses untuk menuju Allah, ditutup, dikunci oleh Allah hatinya, dikunci oleh Allah mata hatinya, pendengarannya dikunci. Gegara kita tidak percaya tentang masalah apa yang disampaikan Rasulullah tentang dinul haq. Makanya innalladzina kafaru. Saya tadi katakan saya itu mantan orang kafir Pak. Iya, mantan orang kafir. Ruhaniah saya semua ngalami kok. Nek jasmani saya nggak bahas lah Pak. Nek anak wong Islam ya mesti tadi Islam. Begitu jasmani. Yang saya katakan adalah rohani. Ummahat berarti bagaimana?
kalau jenengan statusnya itu sebagai man arafa nafsah faqad arafa rabbah, statusnya Anda itu sudah dimusyahadah, maka ummahat termasuk orang dekat sampean siapa? Anak, istri, saudara, tetangga. Mesti jenengan itu dalam hati, mohon maaf Pak, tersentuh melihat anak dan istri manakala belum kenal Allah, sampean kasihan, itu otomatis sehingga sampean ada upaya untuk mendidik terhadap rohaniah orang-orang dekat kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita sebagai seorang suami wajib mengenalkan anak istri terhadap Allah. Iya, makanya bahasaku jagalah anfusakum, dirimu, ya, wa ahlikum setelah dirimu, kemudian ahli. Ahli itu bisa jadi istri, anak, atau orang dekat Anda. Ahli bisa jadi umat, tergantung Allah meletakkan jenengan nanti di mana. Bahasa saya ahli berarti umat. Bukti nih, saya dijatuhkan sampai di sini. Saya nggak ada hubungan nasab secara syariat belas. Teman ya enggak, berarti umat. Nek kulo dikengen milih Pak, son enak ndi enak mana kuwi tidur di rumah dengan menyampaikan hal ini. Kalau jujur saya boleh milih Pak, enak tidur di rumah. Nggih Pak, tapi saya tidak bisa memilih Pak. Saya harus mengikuti skenario Allah. Makanya kalau ditanya, Gus sampai niku lho mboten capek Kalau jawab jasmani Pak mesti remek. Tapi rohaniah saya tidak bisa jawab.